Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meli Juliani dalam tugas video. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen akuntansi tentang perilaku biaya aktivitas. Kali ini ada 3 materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Yang kedua yaitu metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel. Dan yang ketiga yaitu keandalan rumus biaya. Lanjut ke materi yang pertama yaitu aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Nah, contoh biaya tetap adalah biaya sewa gedung, biaya sewa mesin dalam 1 tahun. Nah, ada juga biaya variabel. Adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran, atau biaya variabel naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya campuran, adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya, agen penjualan sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai perilaku biaya. Nah, yang pertama yaitu ada batasan waktu. Nah, rentang waktu berperan penting dalam penentuan perilaku biaya karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel. Hal ini tergantung pada apakah keputusan yang diambil mencakup jangka pendek atau jangka panjang. Nah, contohnya yaitu tenaga kerja langsung. Nah, ketika perusahaan dapat mempekerjakan dan memberhentikan karyawan dengan cepat, maka tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel. Selanjutnya ada yang kedua yaitu sumber daya dan ukuran keluaran atau penggerak. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Ukuran keluaran atau penggerak aktivitas merupakan faktor-faktor penyebab yang dapat diamati yang mengukur jumlah sumber daya yang digunakan objek biaya. Nah, selanjutnya ada kapasitas. Nah, kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Banyaknya kapasitas tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Nah, biasanya dapat diasumsikan bahwa kapasitas yang diperlukan berhubungan dengan tingkat di mana aktivitas dikerjakan secara efisien. Tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis. Nah, kadang-kadang terjadi kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui kelebihan kapasitas yang mempengaruhi perilaku biaya, penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Nah, jumlah sumber daya yang dipasok sama dengan jumlah yang diminta. Jumlah sumber daya naik ketika permintaan untuk sumber tersebut naik. Oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel. Nah, contohnya yaitu bahan baku langsung. Nah, sumber daya terikat yaitu sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Nah, mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu, tanpa memandang apakah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Banyak sumber daya yang dibeli sebelum kebutuhan aktual sumber daya tersebut muncul. Nah, contohnya banyak organisasi memperoleh dengan membayar tunai di muka atau pembayaran tunai. Lanjut ke materi kedua yaitu metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya campuran perlu dipisahkan ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu yang pertama, ada metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode yang menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik.
atau titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi ini didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu metode scatter plot. Nah, metode scatter plot ini adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Metode scatter plot menyangkut pemeriksaan grafik scatter atau suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda, dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas. Yang ketiga, ada metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil ini menggunakan semua titik data kecuali outlier pada grafik scatter dan menghasilkan suatu garis yang paling sesuai dengan semua titik. Garis yang paling sesuai adalah garis yang terdekat dengan semua yang diukur melalui penjumlahan kuadrat deviasi titik-titik tersebut dari garis. Metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan scatter plot. Yang keempat yaitu penggunaan program regresi. Langkah pertama dalam penggunaan komputer untuk menghitung koefisien regresi adalah memasukkan data. Selanjutnya, jalankan regresi dalam Excel versi 7. Fungsi regresi terdapat dalam menu Tools. Kemudian pilih Add In dan tambahkan data analisis. Klik dan pilih Regression. Ketika layar regression muncul, kita dapat memberitahu letak variabel terikat dan bebas. Tempatkan kursor di awal kotak variabel bebas, blok nilai variabel bebas, kemudian pindahkan ke kotak variabel terikat. Terakhir, beri perintah pada komputer di mana meletakkan keluaran. Materi yang ketiga yaitu keandalan rumus biaya. Kegunaan utama keandalan rumus biaya yaitu terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang dapat diperkirakan dapat diandalkan. Yang pertama yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat adalah persentase variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Persentase ini merupakan ukuran goodness of fit. Semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang dijelaskan, semakin baik garisnya. Karena koefisien determinasi tersebut merupakan persentase variabilitas yang dijelaskan, nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Yang kedua yaitu ukuran alternatif untuk goodness of fit adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinasi. Karena akar dapat bernilai negatif, nilai koefisien korelasi dapat berkisaran antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak menuju arah yang sama dan terdapat korelasi positif. Korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasi. Yang ketiga yaitu regresi berganda atau multiple regression adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Sekian presentasi saya kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tipe dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.